Selamat pagi Bu Yolanda. Selamat pagi Pak Sigit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya sehat. Baik, terima kasih Bu Yolanda sudah menyempatkan waktu. Sesuai dengan kesepakatan kita akan melalui proses supervisi akademik. Dari supervisi akademik ini kita akan mulai dengan proses pra-supervisi, nanti kunjungan kelas, dan nanti pasca supervisi. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan RPP ke saya, dan saya sudah baca dan sudah luar biasa. RPP-nya sudah runtut, namun akan lebih bagus. Ibu sudah saya beri masukan untuk 5 kompetensi sosial ya Bu ya, sama emosional. Terus kemudian ada profil pelajar Pancasila yang sudah dicantumkan, dan Ibu juga sudah merevisi. Jadi sudah cukup lengkap, terima kasih. Baik, kita langsung saja ya Ibu ya. Sambil saya catat boleh ya? Boleh Pak. Baik. Ibu, kira-kira tujuan belajar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini apa Ibu? Karena saya mata pelajaran dasar-dasar manajemen untuk Ya. elemen dokumen berbasis digital, maka tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah tujuan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mempraktekkan membuat dokumen digital itu sendiri. Seperti ini contohnya adalah membuat surat niaga, Pak. Surat niaga. Mungkin ada lagi Ibu yang mau dicapai? Selain itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah saya ingin siswa bisa atau mampu untuk menyimpan file atau dokumen secara digital di komputer. File digital. Baik. Ada lagi mungkin yang mau dikembangkan? Tujuan pembelajaran untuk hari ini? Saya pikir itu saja Pak, karena sesuai dengan kontekstual ya Pak, sesuai dengan perkembangan ilmu yang saat ini. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah pembuatan dokumen digital, yaitu persuratan, kemudian filing ya. Ya. Filing. Baik. Ibu, kira-kira area pengembangan baik untuk dari sisi ibu maupun dari siswa untuk pembelajaran hari ini apa Ibu? Area dari sisi siswa Pak, saya menekankan pada profil pelajar Pancasila. Jadi saya mengembangkan 6 profil itu Pak di siswa, di mana siswa bisa kreatif, mandiri dalam hal mengerjakan tugas-tugas atau pembelajaran saya. Kalau dari sisi yang keterampilan, saya ingin mempraktekkan siswa mampu mempraktekkan tadi pembuatan surat niaga secara terstruktur. Karena kalau buat surat itu kan dimulai ada runtutannya Pak, sistemnya. Ada ini ya, prosedurnya ya? Betul, ya. Baik Ibu. Mungkin ada lagi yang mau dikembangkan untuk baik Ibu maupun dari siswa? Yang dari saya yang mengembangkan adalah model pembelajaran itu sendiri Pak, saya kembangkan. Baik. Untuk model pembelajaran yang dikembangkan apa Ibu untuk hari ini? Saya project based learning Pak, sama discovery Learning ya Bu ya? Ya. Baik. Mungkin ada lagi Bu yang mau dikembangkan? Itu Pak. Oke, baik. Dari siswa, Ibu ingin mengembangkan tentang profil pelajar Pancasila ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Terus dari sisi keterampilan, Ibu akan mengembangkan siswa untuk lebih aktif dengan model pembelajaran project based learning dan discovery learning. Terima kasih Ibu. Berikutnya dari sisi Ibu sudah untuk mencapai ini apa yang sudah disiapkan Ibu? Saya membuat 5 KSE Pak. Yang pertama identifikasi diri siswa, kemudian manajemen diri siswa, terus membuat keputusan secara tanggung jawab, kesadaran sosial untuk aktif berdiskusi kelompok. Baik, jadi siswa juga dikembangkan kompetensi sosial emosional ya. Betul, ya. Terima kasih Ibu. Nah, untuk mencapai ke tujuan pembelajaran dan area pengembangan ini, apa yang sudah Ibu laksanakan nih? Yang sudah saya laksanakan, yang pertama membentuk kesadaran diri siswa itu sendiri Pak, mulai dari disiplin positif,
kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu, terus pertama, yang kedua baru disiplin positifnya kita kembangkan, yang ketiga kolaborasi antar siswa. Kolaborasi antar siswa. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin untuk mencapai kolaborasi, mencapai kompetensi ini, apalagi Bu yang kira-kira bisa membangkitkan siswa itu bisa lebih aktif, kreatif, bertakwa dan seterusnya, itu apa kira-kira yang dikembangkan? Saya mengembangkannya melalui media pembelajaran itu sendiri, Pak. Jadi media pembelajarannya saya gunakan ada audio visual, ada visual dan ada kinestetik. Baik. Untuk ini memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya? Yeah. Yang ada yang suka mendengar, ada yang suka nonton, ada yang suka praktek. Nah, tadi Ibu mau mengembangkan sisi ini ya, pelayanan siswa tentang kebutuhan belajarnya ya. Nah, untuk media Ibu, kira-kira apa bentuknya media yang Ibu bawa nanti? Media yang saya bawa yaitu pertama saya dari audio visualnya atau dari videonya saya tampilkan video dari YouTube, Pak, ambil dari YouTube. Yeah. Kemudian yang visualnya saya kasih gambaran di mana surat itu tadinya belum lengkap, Pak. Jadi saya minta siswa untuk bergerak untuk melengkapinya gitu. Oh, jadi semacam dibikin games ya? Iya, Pak, betul. Wah, luar biasa Ibu. Dari sisi media ini ya Ibu ya, mungkin untuk mengembangkan di tingkat ini Ibu, sisi keterampilan, apa Bu media atau metode yang dikembangkan dalam pembelajaran ini? Kalau untuk keterampilan saya menggunakan metode pembelajaran project based learning, Pak. Jadi nanti di akhir pembelajaran ada satu proyek yang siswa bisa tampilkan ke teman-temannya dan paparkan, ini surat yang saya buat loh gitu, dan dia harus menjelaskan suratnya bentuk apa gitu. Baik, jadi project based learning ya. Nanti siswa melaksanakan praktikum dan akhirnya mempresentasikan. Ini di dalam RPP Ibu mau dijelaskan apakah model nanti presentasi kelompok atau individual Bu? Kalau untuk pembuatan surat itu individual, Pak. Individual. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan secara kelompok. Jadi nanti dari satu kelompok kan ada 5 orang misalkan. Siapa nih yang mau diangkat untuk tampil. Kemudian setelah tampil, siswa dari kelompok lain kasih masukan atau saran mengenai surat yang dia buat gitu. Luar biasa ini Bu, pasti anak-anak senang dalam melaksanakan diskusi ini ya. Ya, benar-benar, Pak. Baik, untuk LKPD berarti sudah disiapkan Ibu ya? Ada, Pak, LKPD-nya. Baik Ibu. Oke. Berikutnya Munijin nih sambil kita ini ya Bu ya, ngobrol-ngobrol ya. Untuk penilaian Ibu, apa yang dikembangkan penilaian dari siswa ini? Penilaian saya ngambil ada 2, Pak, untuk sifatnya pengetahuan sama keterampilan. Jadi yang pengetahuan itu kita ambil dari materi-materi yang dia bisa sampaikan kepada saya dan teman-temannya. Kemudian kalau yang keterampilan, materinya adalah bagaimana dia terampil dalam hal membuat surat niaga tadi dan menyimpan dokumen elektronik tadi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi model penilaiannya ada ini ya, pengetahuan dan keterampilan yang di asesmen ya. Baik Ibu. Untuk pelaksanaan nanti kita dalam visit di kelas, dari di sisi Ibu Yola, apa yang bisa disiapkan biar nanti performanya lebih oke di kelas, lebih anak-anak lebih senang dan sebagainya? Yang pertama sih dari sarana komputernya, Pak, harus didukung ya, karena beberapa di ruangan lab itu ada komputer yang masih belum bisa koneksi ke internet. Kemudian yang kedua ada komputer yang masih nyalanya tuh susah, Pak. Kita harus butuh bantuan operator sekolah untuk minta tolong nyala gitu, karena kan satu kelas saya itu ada 35 komputer, itu memang ada 35, cuman dari 35 ada yang nggak nyala 2, ada yang nggak nyala 3 gitu. Jadi itu merupakan kendala buat saya, Pak. Kendala ya, jadi surplus ya Ibu ya. Betul. Baik, itu yang Ibu butuhkan. Kira-kira apa lagi Bu yang bisa nanti mengatasi yang artinya tidak
sesuai prosedur, tidak sesuai rencana kita, yang perlu dipersiapkan ada lagi mungkin? Sejauh ini itu aja sih Pak yang Sarpras ya, sering Bu, ya? saya temui di Oke. Rep OTKP. Terima kasih Ibu. Nah, dari sisi ini Bu, saya tertarik dengan kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, biar anak-anak lebih kolaboratif, lebih senang, lebih menyatu dalam kelas, lebih gembira. Mungkin apa Bu yang Ibu kembangkan, siapkan untuk ini? Yang pertama saya menyiapkan mereka untuk aktif berbicara dalam hal menyampaikan pendapat-pendapatnya Pak dalam berdiskusi kelompok. Karena kita tahu mereka kan asal mulanya dari SMP Pak. Betul. SMP yang belum pernah sama sekali, itu ada yang belum pernah sama sekali masuk ruangan lab komputer, atau ada yang sama sekali belum bisa menggunakan komputer. Jadi itu merupakan satu tantangan buat saya, di mana saya harus bisa, atau teman-temannya mungkin yang bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa menggunakan komputer tadi. Baik, jadi mendorong kolaborasi siswa untuk ini ya, saling berbagi gitu. Betul, ya? saling berbagi. Karena ada kalanya ketika siswa malu untuk gimana sih gitu cara buka komputer, jadi dia sama teman mau gitu, justru malah enakan ngomong sama teman. Jadi saya bilang siapa yang mau jadi tutor sebaya temannya gitu, saya bilang. Baik, terima kasih Ibu. Saya rasa, oh ya satu lagi Ibu, kira-kira biar anak merasa apa? Artinya kan sebelum belajar kita harus bentuk kondisi kelas biar Keyakinan nyaman. kelas, betul. Oh iya, apa Bu keyakinan kelas yang bagaimana yang Ibu kembangkan nanti? Iya, keyakinan kelas yang saya sepakati bersama oleh siswa saya, yang pertama adalah ketika akan berbicara harus tunjuk tangan dulu Pak gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai ada yang ngomong juga jadi gaduh malah, jadi harus bergantian, itu keyakinan kelasnya. Jadi belajar saling mendengarkan ya? Iya, saling mendengarkan. Baik, keyakinan kelas nanti dibentuk di kelas ya Bu ya. Luar biasa biar anak-anak menyatu dalam kelas itu. Oke, Ibu, saya baca di RPP Ibu sudah disiapkan games ya, atau Iya, ice breaking. Ice breaking. Apa kira-kira yang Ibu siapkan dalam ice breaking ini? Ya, karena ice breaking itu kan bisanya dilakukan di dalam kelas saja Pak, karena di ruangan lab kita hanya sempit. Oh, oke. Jadi ice breakingnya itu hanya sekedar dia dari jam pelajaran sebelumnya ke jam saya biar nggak ngantuk gitu Pak. Jadi cuman hal-hal kecil sih Pak, kayak pijit pundak gitu Pak, itu aja sih. Jadi ada proses ini ya Bu ya, kesadaran sosial, manajemen diri anak itu dalam proses kolaborasi itu dengan games ini ya. Games itu biar nggak jenuh juga Pak, dari pelajaran satu ke pelajaran saya gitu. Ya. Terakhir Ibu, apa indikator kesuksesan yang yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran ini? Mungkin dari sisi Ibu maupun dari sisi siswa. Kalau indikator kesuksesan dari sisi saya maunya siswa saya itu mencapai tujuan pembelajaran tadi Pak, bisa membuat surat dan menyimpan surat secara digital. Baik. Kalau dari sisi siswa, saya juga tidak untuk menuntut siswa untuk bisa 100% dalam hal mengetik surat itu dan harus bagus sempurna, tidak gitu. Jadi ketika siswa sudah menyampaikan suratnya dengan menulis suratnya, mengetik suratnya dengan baik, berarti dia sudah bisa membuat atau menciptakan itu gitu. Baik, jadi kriteria kesuksesan pembelajaran nanti Ibu ini ya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya? Iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin dari sisi kolaborasi atau suasana kelas yang ingin dicapai, apakah nanti mungkin suasana yang serius atau suasana perkantoran atau suasana gembira, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk suasana di dalam kelas Pak, karena kan kita sifatnya pembelajarannya bukan belajar yang notabene harus serius sekali, bukan. Jadi ketika ada terjadi diskusi kelompok ya suasana akan hidup gitu, cair Pak. Ya? Cair, betul. Tapi kalau untuk di ruangan praktek mungkin siswa merasa lebih enjoy, suasana tenang, ya udah kita ikutin aja alurnya siswa Pak. Oh baik, jadi memang sesuai konteksnya ya, pada penempatannya saat Pak. penempatan ini ya, konteks
suasana. Betul. Pada awal mungkin dibangkitkan kegembiraan, pas praktek suasana tenang ya. Iya, seperti mereka perkantoran iya ya. karena kan mereka senang, mungkin kayaknya senyap enak gitu untuk ngetik biar Baik, mudah konsentrasi. Baik Ibu, sudah mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak? Cukup ya. Terima kasih Ibu Yola atas waktunya. Nanti saya mohon izin saya kunjungan kelas ya Bu ya. Baik Pak, siap. Kira-kira kita sepakat hari apa Ibu untuk kunjungan kelas? Jam keberapa mungkin? Kalau saya di Dasmen itu adanya Senin, Rabu, dan Kamis Senin. Pak. Baik, nanti. Saya siap kapan saja Pak di hari itu. Oke. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ingin dicapai Ibu dalam pembelajaran di kelas 10 ya. Ya, 10. 10 MP ini berhasil, bisa anak-anak bisa mencapai tujuan belajar. Kemudian nanti anak-anak bisa mencapai kompetensinya dari sisi individualnya, manajemen dirinya, kompetensi membuat keputusan sama emosionalnya itu tercapai. Kemudian praktikum berjalan kondusif dengan alat tadi, sarpras tadi ya Bu ya, Iya, kendalanya ya. Betul, kendalanya di alat. Mudah-mudahan sudah tidak ada halangan. Ya. Terima Baik kasih. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita Sama-sama, ketemu di supervisi kelas ya, Ya, di baik, Pak. supervisi klinis nanti. Ya, siap. Terima kasih, saya tutup Ibu. Sama-sama, Selamat Pak. siang, Selamat salam siang. sehat selalu. Salam sehat selalu. Apa kabar anak-anak? Oke, saya mohon izin, saya akan bersamai pembelajaran kita bersama Ibu Yolanda untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan kalian enjoy saja. Oke, saya akan belajar dari pembelajaran Ibu Yolanda untuk saya terapkan di pembelajaran saya. Itu ya nak ya. Kalian anggap saja saya nggak ada, tetap happy, tetap gembira dan bersama dalam belajar. Oke? Oke, terima kasih Bu Yolanda. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih nak. Pastinya adalah merupakan rumah kedua untuk kalian. Ya, jadi kalian harus terus tetap dalam keadaan bersih. Baik, Ibu akan mengecek siswa yang belum hadir. Sepertinya ini ya, buat ini ya. Siapa yang hadir nak? Apa keterangan Fatimah? Bapak izin sakit? Tidak ada keterangan. Berarti Alfa ya. Oke. Surat apa? Tentang memetik surat kemarin ya? Iya. Apa bagian-bagian surat? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Bagian-bagian surat kemarin? Siang lagi. Kepala surat atau kop surat di bagian atas. Ada lagi? Nomor surat. Nomor surat. Betul. Kemudian setelah itu bentuk ada lanjut ada tanda penanggung jawab surat dan cat atau stempel, kemudian nama surat. Ada lagi? Sudah? Jabatan yang menandatangani surat tersebut, betul ini. Kasih applause buat kita semua. Kemarin sudah bikin surat. Ada kendala? Ada saat bikin surat kemarin? Tidak. Berapa waktu yang Ibu tentukan untuk bikin surat kemarin? 30 menit ya. Ada yang 30 menit sudah selesai ya? Ada. Ada yang kurang dari 30 menit? Ya, berarti harus lebih cepat lagi tuh, ya. Minggu berikutnya ketika kita mengetik harus lebih cepat lagi, percepat. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita relax dulu. Gue minta kalian relax, lepaskan alat tulisnya dulu, taruh, ya. Oke. Duduk jangan menyender.
Pejamkan mata, tarik nafas, tarik nafas, buang perlahan lewat hidung, tarik nafas kembali, rasakan relaksasi yang kalian rasakan sekarang. Lewat hidung, tarik nafas sekali lagi. Apa yang sudah kalian rasakan? Mudah-mudahan relax, tidak ada beban dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ada game sedikit. Ibu mau gamenya kelipatan 3. Sudah pernah dengar belum kelipatan 3? Sudah. Ya, jadi ini mengasah kecepatan. Ketika jawabannya adalah kelipatan 3, kalian harus jawabnya dot. Ya, misal ibu tunjuknya ngasal ya, ibu tunjuknya nggak berurutan. Semisal Karima 1, sebutin. 2, yang ini dot. Terus 4, yang ini dot. Paham ya? Tapi itu nggak berurut. Oke? Siap? Konsentrasi. 1, 2, 3.
hasilnya. Kita mau lihat benar nggak nih pencatatan format buku agenda. Yuk, siapa yang mau memaparkan? Widya? Ayo. Oh, udah hasilnya tadi sistem apa kamu ceritanya? Ya udah, berarti apa? Ya ini yang pertama. Tanggal suratnya dong. Ayo, maju. Ayo. Durasi. Habis ini kelompok Samsung siap-siap ya, kelompok Samsung. Oke, silakan. Perhatikan teman-teman, paparan dari kelompok Advan. Pencatatan format buku agenda surat masuk. Silakan. Pencatatan format buku agenda surat masuk itu yang pertama tanggal terimanya dari tanggal 27 April 2015. Diterima dari CV Ingin Jaya tanggal 1 Mei 2015, nomor suratnya itu 75 IJ 5 2015. Perihalnya itu tentang pengiriman pembayaran. Lampiran itu bukti pengiriman pembayaran disampaikan kepada PT Niaga Jaya. Keterangan itu tidak ada. Kode arsipnya? Akhirnya menggunakan sistem tanggal itu tanggal 1 Mei 2015. Tanggal terimanya? Tanggal terimanya 27 April 2015. 27 April. Tanggal suratnya? 1 Mei 2015. Ayo, ada yang mau tanggapin? Silakan. Nejo. Yang tadi Ayu ngomongin itu lampirannya tadi apa? Lampirannya yang bayarnya bukti pengiriman pembayaran. Kalau itu kan maksudnya ke perihal kan, lampiran itu kan kayak berapa lembar ya? Satu. Ya, betul. Ya, jadi koreksi ya. Oke, terima kasih Jojo. Jadi untuk lampiran biasanya itu ada berapa lembar? Ya. Nah, kalau yang tadi Ainu sebutkan itu adalah untuk perihal. Nah, satu lagi ada yang janggal nih. Tanggal suratnya tadi tanggal 27 April tanggal surat. Tanggal suratnya 1 Mei. Berarti tanggal terimanya tanggal berapa? 4 Mei. 4 Mei. Salah. Jadi kalau tanggal surat itu tanggal yang ada di surat yang diketik oleh orang itu. Tanggal suratnya tanggal berapa? Kalau tanggal surat tanggal 1 berarti tanggal diterima tanggal 4. Tanggal terima yang misi adalah kalian selaku sekretaris. Tadi Ibu bilang kan? Iya. Tanggal terima adalah 3 hari setelah pengiriman atau 3 hari setelah tanggal surat. Itu ya ini ya. Silakan nanti diperbaiki. Kasih aplaus buat kelompok atas. Yang pertama itu kan ada tanggal terima. Di sini tanggal terimanya itu 6 September. Terima darinya PT Salvagia. Tanggal dan nomor suratnya itu ada 2 September 2021. Nomor suratnya itu 0851X garis miring 09. Perihalnya adalah penawaran produk. Lampirannya itu 1 berkas diteruskan kepada CV Kurnia Alam. Kode arsipnya itu Jakarta Barat. Surat yang kedua itu tanggal terimanya 7 Mei 2018. Terima darinya PT Maju Terus. Tanggalnya itu 2 Mei 2018 dan nomor suratnya itu 032 garis miring PNWRN garis miring 2018. Perihalnya juga sama, penawaran produk. Lampirannya 1 berkas diteruskan kepada PT Maju Mundur. Kode arsipnya Jakarta. Surat yang ketiga itu tanggal terimanya 16 Maret 2021. Terima darinya PT Toko Asik. Tanggal suratnya itu 13 Maret. Nomor suratnya itu 12 garis miring DS garis miring EJ garis miring 2021. Perihalnya itu pemesanan alat belajar. Lampirannya itu 1 berkas diteruskan kepada PT Geraha Buana. Kode arsipnya itu Yogyakarta. Surat yang keempat, tanggal terimanya itu 4 April 2018. Terima darinya itu PT Sinar Permata.
11/2018. Perihalnya itu konfirmasi surat pesanan. Lampirannya itu 1 berkas, diteruskannya kepada PT Sinar Sakti. Kode arsipnya itu Lombok. Oke. Baik, ada yang mau menanggapi dari kelompok Rilmi? Dia mengutarakan sistemnya sistem wilayah. Silakan. Gimana? Sudah betul semua pekerjaan dari kelompok Rilmi? Sudah. Kita kasih aplaus buat kelompok Rilmi. Pertemuan minggu depan untuk surat keluar, jangan lupa dibawa lagi LKPD-nya. Kemudian hari ini kita sudah belajar apa tadi, Nak? Pengertian surat masuk. Pengertian surat masuk. Penanganan surat masuk sistem buku. Kemudian ada Pengertian surat keluar. pengertian surat keluar dan Penanganan surat keluar. penanganan surat keluar sistem buku agenda. Coba masih ingat nggak tadi, Raka, surat masuk apa? Surat yang diterima dari perusahaan lain kepada instansi, kepada saya atau kepada perusahaan saya, gitu ya. Oke, bagaimana menangani surat masuk sistem buku agenda? Gimana tadi Denny? Penanganan surat masuk sistem buku agenda tadi gimana? Yang pertama ada apa? Yang pertama ada penerimaan, Penerimaan, betul. ada penyortiran, Penyortiran, ada pencatatan surat, yang Betul. keempat ada pengarahan, nah, yang kelima itu ada penyampaian, dan yang keenam ada penyimpanan surat. mana? Betul. Tepuk tangan buat Denny. Baik, Ibu sudah kirim tes formatif di WA grup kalian, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, silakan dibuka WA-nya. Itu ada link Google Form. Ibu kasih link Google Form untuk pengisian tes formatif hari ini. Sudah? Sudah bisa dibuka? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Yo. Tes formatifnya dikerjakan. Sudah? Pembelajaran besok kita masih ke proses penanganan surat masuk dan surat keluar, tetapi dengan menggunakan sistem kartu kendali. Silakan kalian baca modulnya di rumah mengenai penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Baik, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, silakan Rukia untuk pimpin doa. Ya. Siap berdiri. Membaca doa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silakan kembali ke pelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yolanda. Selamat siang, Mas Sigit.
terima kasih pada siang hari ini kita akan melakukan refleksi sekaligus umpan balik apa yang sudah kita laksanakan dengan baik kemarin Bu Yo. Dari pra observasi kemudian kita sudah berkunjung ke kelas ya, observasi kelas. Nah, kita berkunjung di kelas itu tanggal 16 kemarin, kemudian kita akan melakukan refleksi apa yang Ibu Yolanda akan kembangkan ini. Jadi tujuan kita mereview ulang apa yang sudah kita laksanakan dan kita akan coba saling memberikan umpan balik ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira dengan apa yang Ibu akan kembangkan, yaitu yang pertama pengembangan profil pelajar Pancasila terhadap murid Ibu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu merasakan atau bisa berefleksi dengan yang sudah dilaksanakan? Baik Pak Sigit, dalam menangani verifikasi profil pelajar Pancasila, memang belum semua siswa dapat berpikir secara kritis ya untuk mengembangkan ide-idenya. Apalagi siswa saya ini yang kelas 10, mungkin mereka masih malu Pak dalam mengembangkan ide-idenya dalam melaksanakan proyek learning. Baik. Mungkin ada lagi Ibu Yola yang direfleksikan? Karena Pak, menurut saya perlunya modifikasi media pembelajaran yang interaktif lagi agar siswa saya menjadi lebih kreatif dan mampu mengembangkan nilai-nilai kompetensi sosial emosional, terutama kesadaran akan yang harus komunikasi sosial dari siswa tadi, yaitu pengambilan keputusan secara tanggung jawab. Baik Ibu, terima kasih. Jadi profil P5 juga kita ada yang harus diperbaiki Ibu ya. Iya Pak. Kemudian media belajar juga Ibu akan mencoba meningkatkan terus untuk agar anak semakin mengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin Bu Yola ada lagi yang mau dikembangkan? Ada lagi Pak, dalam hal strategi pembelajaran saya diperlukan satu strategi lagi agar pembelajaran discovery learning ini dapat berjalan dengan sukses, seperti misal bermain peran atau simulasi atau studi kasus. Kalau kemarin kan saya belum sampai ke bermain peran Pak, jadi masih tanya jawab sama si anak baru mencoba sedikit dalam membuat surat. Jadi masih perlu di ini ya Bu ya, strateginya digali kembali. Mohon izin Bu Yola, saya ada catatan sedikit tentang pelaksanaan observasi kemarin. Yang pertama, mungkin agar anak lebih lebih mudah mengakses medianya. Ibu bisa sediakan link untuk anak-anak, Ibu bisa di Kemarin saya belum share itu memang link ya. Belum linknya. Kemudian saya lihat RPP-nya sudah bagus, sudah lengkap, sudah mengandung unsur-unsur diferensiasi. Kemudian saya melihat bahwa asesmennya mungkin akan lebih lengkap, akan lebih sempurna bila melibatkan murid Ibu. Jadi asesmen as learning dan for learning ini kita gali lebih lanjut sehingga anak merasa dilibatkan untuk saling menilai. Kemarin sudah bagus, akan lebih bagus lagi jika ditingkatkan dengan saling menilai anak-anak. Nah, itu dari saya. Mungkin Ibu ada tanggapan? Sejauh ini sudah Pak. Bisa ya? Iya. Oke, baik. Atau ada lagi Bu yang mau refleksikan dari kemarin tentang tujuan belajar yang kita ingin kembangkan, yaitu modul pembelajaran project based learning tadi sudah ya? Sudah. Oke, baik. Kemudian Ibu, kita akan melaksanakan tindak lanjut biar Ibu lebih sempurna lagi dan siswa menjadi terlayani dengan baik. Nah, kira-kira tindak lanjut yang akan kita laksanakan apa ini? Yang pertama pengembangan metode belajar Pak. Ya. Metode belajar, kemudian ada pengembangan media belajar saya juga agar lebih variatif. Ya, baik. Lalu pengembangan 5 kompetensi
sosial emosional dengan merancang PP yang mampu menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri dan keadaan sosial serta interaksi sosial. Oke, baik. Untuk melaksanakan tindak lanjut itu kira-kira perlu bantuan atau perlu treatment dari pihak lain atau bagaimana itu biar lebih sempurna? Mungkin. Perlu Pak, perlu bantuan dari rekan sejawat saya Baik. dalam hal pengembangan media saya. Baik. Untuk sementara ini mungkin Bu Yola sudah cukup baik ya kemarin medianya ya. Kira-kira yang mau ditinggalkan dari sisi media belajar apa itu? Saya mau nambahin lagi gamesnya ya Pak biar anak Oke, bosan iya gitu betul. ya. Games yang terkait sama pembelajaran saya kemarin baru lihat di TikTok itu ada yang word wall, jadi kayak nyari kalimat atau nyari kata dari pembelajaran yang udah saya kasih ke anak, jadi biar anak mudah mengingat. Dikembangkan lewat game ya. Betul. Nah, luar biasa. Untuk membuat game ini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu? Saya sih akan berdiskusi dengan Bu Ika ya Pak. Baik, baik. Karena kan mungkin dia lebih paham. Ya, ya. Tapi kelihatannya itu sudah ada apa ya, bahkan di sana ya konsep-konsep saya yakin nggak butuh lama untuk mencapai itu. Dari sisi media itu loh ya, jadi ingin pengembangan ke model pembelajaran dengan media games. Kemudian kira-kira tindak lanjut untuk ini Bu, apa namanya, strategi pembelajaran yang discovery learning itu kira-kira apa yang bisa kita tindak lanjuti? Kalau untuk strategi discovery learning mungkin biar lebih paham lagi si anak, banyak contoh-contoh lagi tambahan saya kasih dalam bentuk video maupun dalam bentuk sebuah contoh real suratnya itu Pak, karena kan ada pelajaran surat. Baik. Selain contoh surat mungkin ada lagi Bu, yang bisa biar anak lebih gembira mungkin lebih Dalam bentuk video sih Pak. Video ya? Video kan Video. mereka lihat dulu tuh sekilas, oh begini nih caranya gitu kan dalam mengartikan. terus nanti dari video akhirnya mereka menemukan ya, kemudian dipraktekkan gitu ya. Baik, luar biasa. Kemudian Ibu Yola mohon izin, ini pengembangannya sudah sangat baik, media sudah, terus kemudian, nah kira-kira untuk P5 Ibu, karena ada beberapa siswa yang nggak aktif ya, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan biar lebih melekat lagi untuk P5 ini? Sepertinya menumbuhkan sikap ini ya Pak, apa namanya, berpikir kritis, bisa dia menuangkan ide, jadi kita gali terus kemampuan ini ya Pak. Baik. Menggali kemampuan anak ya. Kira-kira ada lagi Bu yang bisa dikembangkan untuk ditindaklanjuti? Itu sih Pak. Itu aja ya. Baik, saya review ulang ya Bu. Nanti Ibu akan mengembangkan lagi metode pembelajaran ya, dengan model-model permainan, dengan model bermain peran atau simulasi ya Bu ya. Jadi anak lebih happy, lebih gembira. Yang kemudian Ibu akan melaksanakan tindak lanjut yaitu tentang media belajar Bu ya. Nanti diorientasikan ke bentuk games, permainan, jadi anak-anak makin merasa menyenangkan belajarnya. Kemudian pengembangan lain dalam bentuk video ya, video pembelajaran, dan apa namanya yang terakhir kita akan mengembangkan untuk penekanan model pembelajaran P5 ya Bu ya. Baik. Kira-kira butuh berapa waktu Ibu untuk melaksanakan ini? Biar apa namanya, misalnya RPP yang pertemuan berikutnya sudah ada tindak lanjutnya dan sebagainya. Karena kami di ruangan lab itu bergantian Pak dengan Bapak Ibu Guru OTKP atau Dokter Kejuruan MPLB, jadi kita bisanya selang seminggu gitu Pak. Jadi Seminggu, kemungkinan ya 2 mingguan Pak. Baik, Ibu terima kasih. Mungkin seminggu lagi akan lebih tercipta pembelajaran yang kemarin sudah menyenangkan, semakin menyenangkan, semakin interaktif ya Ibu ya. Baik Bu, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan Bu Yola, biar nanti intinya kita
berorientasi pada siswa ya. Iya. Itu saja. Baik. Terima kasih Bu Yola, mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran selanjutnya semakin gembira, semakin happy, dan anak-anak semakin terlayani berdasarkan kebutuhan belajarnya. Untuk selanjutnya Ibu, saya mohon diisi untuk dokumen kita tentu lembar rencana pengembangan diri. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Yolanda Piskasari, guru produktif manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK Negeri 9 Jakarta. Saya mengajar mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran. Dalam kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Sigit, calon guru penggerak angkatan 8, yaitu di rangkaian supervisi pada kegiatan pra-supervisi tanggal 4 Oktober, supervisi kelas di tanggal 23 Oktober, dan pasca supervisi di 26 Oktober. Berikut adalah umpan balik saya terhadap kegiatan pelaksanaan coaching oleh Saudara Yohanes Sigit, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum coaching, saya merasa kurang percaya diri dengan dilaksanakannya coaching oleh Saudara Yohanes Sigit. Maka saya dapat mengetahui hal-hal yang belum maksimal pada diri saya, dan saya berusaha untuk menggali ide-ide yang saya punya untuk meningkatkan pembelajaran. Saya merasa senang dengan pelaksanaan coaching ini. Terima kasih Bapak Yohanes Sigit. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.